Hai Lemenians, hai Rezanians, ini gue Reza Mustafa. Nah di Reza bercerita kali ini gue bakalan menceritakan tentang Raja Rock and Roll atau King of Rock and Roll ya, yang merupakan seorang legendaris di bidang musik rock and roll yang sangat-sangat terkenal ya. Namanya itu adalah Elvis Presley. Siapa sih yang nggak kenal Elvis Presley ya? Jadi dia itu dikenal sebagai artis di bidang musik rock and roll, raja rock and roll. Pokoknya dia sangat-sangat famous pada tahun 1950-an, 1960-an, bahkan sampai 1970-an sebelum dia meninggal dunia, dan sampai sekarang ya karya-karyanya itu masih sering diputar guys. Oke, sebelum gue lanjut bercerita tentang King of Rock and Roll atau raja dari rock and roll Elvis Presley, gue promosi dulu guys. Buat yang mukanya pengen cerah, glowing, kalian bisa beli Reza Kosmetik dan Skincare itu, yang dimana itu merupakan skincare gue sendiri ya guys. Itu tersedia di Shopee dan juga Tokopedia. Oke, nah ini dia barangnya guys. Nah ini tonernya ya, ini sudah BPOM ya guys. Ini udah udah ada nomor BPOM-nya, ada barcode BPOM-nya, bisa kalian scan di aplikasi BPOM, dan pabriknya juga udah ISO ya. Dan ini ada Reza Kosmetik Facial Wash ya, atau sabun cuci mukanya. Sama ini juga udah ada nomor BPOM-nya, barcode BPOM, sama pabriknya udah ISO guys. Jadi ini barcode BPOM ya, bisa kalian scan di aplikasi BPOM. Sama ada juga krim siang dan juga krim malamnya guys, dan juga serum. Buat kalian yang pengen penasaran beli atau kepoin produknya, kalian bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia. Yang pengen menjadi distributor dan juga reseller, boleh banget, silahkan kalian WhatsApp ya, nomor yang ada di video ini. Nanti gue taruh di deskripsi dari video ini. Oke, lanjut guys, gue bakal cerita tentang King of Rock and Roll atau raja dari rock and roll Elvis Presley. Oke deh. Nah, Elvis Presley atau dikenal dengan nama aslinya itu lahir dengan nama Elvis Aaron Presley, lahir pada tanggal 8 bulan 1 1935 di Tupelo, Mississippi, dengan ayahnya itu bernama Vernon Elvis Presley dan ibunya itu bernama Gladys Love. Dimana Elvis ini lahir di Mississippi ya guys, dan dia ini kembar, dia memiliki saudara kembar, tapi sayangnya si saudara kembarnya Elvis ini meninggal ya pada waktu dia dilahirkan guys. Nah setelah itu Elvis tumbuh di keluarga yang sederhana, dan dia itu di umur 10 tahun sudah ikut lomba-lomba menyanyi guys di Mississippi ya. Dan dari lomba-lomba menyanyi inilah Elvis Presley ini mulai mencintai musik ya di umur 10 tahun guys. Jadi memang dari kecil dia sudah ikut lomba-lomba guys dari dulu gitu, sampai dia tertarik menjadi seorang artis dan juga musisi ya. Makanya dia itu sempat beberapa kali ikut lomba, walaupun tidak pernah menang ya selama ikut lomba di Mississippi, tapi dia sudah mulai mencintai musik begitu guys. Hingga akhirnya pada tahun 1948 Elvis sama keluarganya ini pindah guys. Dia pindah ke Memphis, Tennessee. Itu merupakan negara bagian Amerika ya. Jadi tadinya dia di Mississippi, pindah ke Memphis, Tennessee. Di sini dia lebih mendalami musik dengan dia lebih rajin belajar main gitar. Dia juga belajar dance atau menari. Dan dia itu sering datang ke label-label rekaman guys. Salah satunya adalah Sun Records, di mana di ini sebuah label rekaman ya guys. Sun Records ini label rekaman di Mississippi, di Memphis, Tennessee, di mana label rekaman ini dia sempat merekam 2 lagu yang berjudul My Happiness dan juga That's When Your Heart Begin. Jadi di mana 2 lagu ini dia persembahkan untuk mamanya atau ibunya guys gitu. Tapi dia belum dikontrak sama Sun Records. Akhirnya bos dari Sun Records ini mendengar 2 lagu ini dan mulai menyukai suara Elvis ya. Kata dia suaranya bagus dan juga unik, berbeda gitu. Akhirnya si bos Sun Records ini atau label rekaman Sun Records ini mempromosikan 2 rekaman lagu ini atau merekomendasikan ya ke RCA Records, di mana ini merupakan label rekaman RCA ya, tulisannya RCA Records guys. Di mana RCA Records ini merupakan label rekaman dari Sony Music Entertainment atau miliknya Sony guys, yang berada di Amerika ya, khususnya di Memphis, Tennessee, kurang lebih kayak gitu guys. Akhirnya pada tahun 1955 di bulan November, Elvis ini dikontrak sama RCA Records
dan dia dibayar atau dikasih uang itu kurang lebih $40.000 guys, dan itu lumayan gede ya pada tahun 1955. $40.000 itu gede banget, dan Elvis pada waktu itu masih berusia 21 tahun. Dan yang menandatangani kontrak itu adalah bapaknya atau ayahnya si Elvis. Nah, pada tanggal 10 bulan 1 1956, Elvis ini mulai rekaman guys di Nashville ya, yang dimana dia itu merekam merekam single berjudul Heartbreak Hotel yang membuatnya bisa masuk TV nasional ya pada waktu itu guys, yang dimana TV ini bernama CBS Stage Show yang waktu itu cukup terkenal ya, dan membuat Elvis ini cukup dikenal waktu itu di Amerika. Hingga akhirnya pada tanggal 23 bulan 3 1956 Elvis ini merilis debut albumnya berjudul Elvis Presley, di mana debut albumnya ini dia dibawahi oleh RCA Records atau RCA Records ya guys. Jadi dengan genre itu rock and roll. Jadi memang dia dari awal ini dia merekam album ini dan single khusus untuk rock and roll guys. Akhirnya dia menjadi artis rock and roll dan mengeluarkan album pertama. Lalu album pertamanya ini sukses dan menempati di peringkat pertama rock and roll Billboard ya pada waktu itu selama kurang lebih 10 minggu. Wow, lumayan ya guys prestasinya si Elvis ini. Dan hingga akhirnya dia terkenal di Amerika dan banyak tampil di TV show di Amerika. Tidak hanya di daerah Memphis aja dia tampil di TV show, dia bahkan sampai ke New York juga dan ke Hollywood juga atau Los Angeles guys. Jadi debut albumnya ini yang berjudul Elvis Presley ini cukup terkenal ya waktu itu karena dia masuk peringkat pertama Billboard, sampai-sampai Elvis ini banyak diundang di acara TV-TV nasional atau TV show. Lalu lagu berjudul Love Me Tender membuatnya sangat populer di Amerika pada tahun 1950-an, dan juga pada tanggal 19 bulan 10 1956 Elvis Presley ini merilis album keduanya guys berjudul Elvis, di mana album ini membuatnya menjadi artis terkenal di Amerika di bidang rock and roll. Dan juga pada tanggal 26 dan album ini cukup sukses juga ya. Seperti album pertamanya, album keduanya ini juga cukup sukses membuat Elvis menjadi artis rock and roll yang terkenal di Amerika. Dan hingga pada tanggal 20 bulan 6 1957 Elvis ini merilis album ketiganya guys berjudul Loving You. Album ini juga sukses mengantarkan Elvis menjadi semakin populer sebagai artis rock and roll yang waktu itu masih jarang ya di bidang rock and roll ini. Nah, Elvis ini kayak pelopornya gitu guys untuk di bidang pria ya, karena memang artis rock and roll pria pada tahun 1950-60 itu masih kurang. Nah, Elvis ini pelopornya guys gitu. Nah, album ketiganya ini mengantarkan Elvis sangat-sangat populer di Amerika sebagai seorang artis rock and roll, dan banyak fans-fans yang tergila-gila ya sama dia, baik itu perempuan ataupun laki-laki juga banyak mengagumi karyanya sebagai seorang artis dan seniman rock and roll gitu guys. Hingga akhirnya pada tanggal 24 bulan 3 1958 Elvis ini dia berhenti dulu dari dunia musik guys, dan dia ini dia sempat ikut wajib militer di Angkatan Darat Amerika ya. Dan pada tanggal 12 bulan 8 1958 ini Elvis cuti dari wajib militernya dan dia balik ke Memphis karena ibunya meninggal dunia. Kasian banget ya guys, ibunya meninggal dunia karena dia mengidap hepatitis dan juga gagal jantung guys. Sehingga pada waktu ibunya meninggal ini Elvis ini sempat depresi dan juga stres ya guys. Akhirnya itu dia beralih ke obat-obatan seperti amfetamin dan juga barbiturat. Jadi pengalihannya itu dia lari ke alkohol, dia lari ke amfetamin, dia juga lari ke obat-obatan yang mengandung barbiturat. Nah, disinilah awal mula Elvis ini mulai mengkonsumsi ya obat-obatan tersebut guys gitu. Ya, nanti obat-obatan inilah yang juga salah satunya mengantarkan Elvis menuju kematian atau meninggal dunia gitu guys. Oke, lanjut. Elvis juga ini sempat menikah ya guys, alias Elvis Presley ini sempat menikah pada tahun 1958 dengan seorang wanita ya yang bernama Priscilla Beaulieu. Dia ketemu di Eropa dan dia menikah pada tahun segitu, dan dia ini sudah pacaran selama 7 tahun lebih ya, 7 tahun setengah lah, sampai dia akhirnya menikah pada tahun 1958. Dan pada tanggal 2 bulan 3 1960 Elvis ini setelah wajib militer ya, dia sempat wajib militer itu di Eropa guys,
khususnya dia ke Jerman, dan dia pada tanggal 2 bulan 3 1960 Elvis ini pulang lagi ke Amerika Serikat gitu. Dan dia lanjut merekam lagu-lagu guys, dia lanjut merekam lagu-lagu untuk album barunya ya. Dan tidak sampai situ saja, Elvis sempat main film di Hollywood guys. Ya, dia melebarkan sayapnya sampai ke perfilman ya. Pada tahun 1960 dia main di film berjudul Flaming Star, dan pada tahun 1961 dia bermain di Wild in the Country, di mana lagu-lagu seperti Can't Help Falling in Love, Love Me Tender, Return to Sender, Viva Las Vegas, di film-film ini mengantarkan Elvis itu menjadi sangat-sangat populer di Amerika dan juga di internasional ya. Akhirnya dia mendunia guys pada tahun 1960-an karena dia sempat main film, dan juga lagu-lagu tersebut mengantarkannya menjadi artis rock and roll ya, yang sangat terkenal di Amerika dan juga di seluruh dunia. Akhirnya dia mendunia lah gitu guys. Akhirnya setelah dia menjadi artis rock and roll, tidak lama dia dijuluki menjadi raja rock and roll di Amerika, dan dia juga memperoleh superstar status ya, atau statusnya itu sempat menjadi superstar di seluruh dunia karena dia sangat-sangat terkenal guys. Fansnya itu tidak hanya dari Amerika saja, tapi dari seluruh dunia guys, dari Asia, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Pokoknya Elvis ini udah terkenal banget tahun 1960-an guys gitu. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai raja rock and roll dari Amerika, dan dia memperoleh dan dia juga sempat menang Grammy sebanyak 3 Grammy ya guys. Nah, pada bulan Februari 1968 anak pertamanya ini lahir yang diberi nama Lisa Mary Presley, dan merupakan anak tunggal ya, atau anak satu-satunya dari Elvis Presley. Karena dia tidak pernah punya anak lagi guys. Dimana Lisa Mary Presley ini lahir, dan ayahnya ini sudah mendapat gelar sebagai artis terkenal rock and roll atau raja rock and roll di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia guys. Pokoknya sangat-sangat heboh lah waktu Elvis ini anaknya lahir ya, si Lisa Mary Presley ini gitu. Dan di kota kelahirannya ini Elvis sempat kayak dapat penghargaan gitu guys. Jadi ada salah satu nama jalan di sana itu diberi nama Elvis Presley Boulevard, dimana ini untuk menghargai Elvis ya, karena dia berasal dari kotanya tersebut gitu. Dan akhirnya Elvis ini bercerai dari si istrinya, si Priscilla, dan sempat pacaran dengan Joyce Biva. Dan Joyce Biva ini sempat hamil anak kedua Elvis, tapi dia melakukan aborsi gitu guys. Jadi dia seharusnya punya 2 anak ya, tapi dia aborsi sama si pacarnya ini gitu. Jadi anaknya nggak jadi lahir. Nah, pada tahun 1900 dan selama 1950-an, 60-an, 70-an ini Elvis banyak menghasilkan karya-karya ya guys. Baik itu album-album rock and roll yang sangat-sangat terkenal dan melejit di Amerika dan dunia ya. Pokoknya dia cucok meong lah. Pokoknya si Elvis ini udah statusnya superstar lah di seluruh dunia. Terkenal banget lah, sama seperti si artis Marilyn Monroe lah ya. Pokoknya tahun 1960, 50, 60, 70 Elvis ini sangat-sangat terkenal di Amerika guys, dan mendunia. Dan dia dijuluki raja rock and roll. Fansnya dari seluruh dunia banyak yang menggila-gilai Elvis, khususnya kaum perempuan ya. Dan akhirnya Elvis ini juga sempat depresi ya pas ibunya meninggal. Akhirnya dia mengkonsumsi obat-obatan, dan juga obat-obatan seperti amfetamin, barbitura, dan juga alkohol. Itu karena dia depresi, stres ya. Jadi dia mengalihkannya ke hal-hal yang negatif atau tidak baik guys gitu. Dan pada tahun 1973 kesehatan Elvis ini mulai menurun atau tidak baik. Jadi di mana di situ dia berat badannya bertambah, terus dia mulai sering pingsan. Pokoknya kondisinya sudah nggak bagus guys, karena dia mulai sudah mengkonsumsi alkohol yang berlebihan ya, dan juga obat-obatan seperti amfetamin dan barbiturat secara berlebihan, hingga pada tanggal 16 bulan 8 1977 Elvis Presley ini meninggal dunia di rumah sakit Baptist Memorial, dan dia dikuburkan di Forest Hill Cemetery guys, di samping makam ibunya ya. Tapi mayat Elvis dan ibunya ini sempat mau dicuri guys. Bayangin saking terkenalnya ya. Waktu Elvis dikuburkan di Forest Hill Cemetery ini, puluhan ribu orang yang menghadiri fansnya guys.
bukan fans dari Amerika aja, bahkan dari luar Amerika juga banyak yang datang ketika Elvis ini dikuburkan di samping makam ibunya. Saking dia terkenalnya ya, karena dia kan superstar ya, legend ya, maksudnya King of Rock and Roll. Jadi banyak banget fansnya yang datang untuk melihat mayat Elvis dikuburkan. Dan sampai-sampai mayatnya dan ibunya Elvis ini mau dicuri guys sama beberapa fansnya. Bayangin aja sefanatik itu, segila itu fansnya. Bahkan mayatnya pun ketika meninggal mau dicuri, dan mayat ibunya juga mau dicuri sama mayatnya si Elvis. Akhirnya dia sempat dipindahkan ya, mayatnya si Elvis dan ibunya ini sempat dipindahkan ke Meditation Garden Graceland ya pada tanggal 2 Oktober karena berbahaya, karena banyak yang mau curi mayat dan mayatnya si Elvis dan juga si ibunya guys. Betul-betul fansnya ini gila-gilaan guys. Hingga akhirnya dilakukan, dokter ini memeriksa ya apa penyebab si Elvis ini. Hasil otopsinya keluar dan ya dia meninggal guys. Dia meninggal karena keracunan alkohol, keracunan amfetamin, dan juga barbiturat. Pokoknya dia keracunan alkohol dan obat-obatan lah, sehingga itulah yang mengantarkan si Raja Rock and Roll atau Elvis Presley ini meninggoy alias meninggal dunia. So kurang lebih seperti itulah kisah dari si Elvis ini guys, si Raja Rock and Roll dari Amerika Serikat yang menjadi legend sampai sekarang. Karya-karyanya kita bisa dengerin sampai sekarang karena memang karya-karyanya nggak bisa dipungkiri itu bagus banget, suaranya juga khas banget dan seksi ya. Pokoknya Elvis ini udah legend lah menurut gue. So kurang lebih seperti itu guys cerita gue di Reza Bercerita kali ini mengenai Raja Rock and Roll atau King of Rock and Roll, Elvis Presley. Mohon maaf kalau gue ceritanya belepotan dan juga masih banyak yang kurang. So jangan lupa subscribe YouTube channel gue Reza Mustafa ini biar gue rajin memberikan kalian Reza Bercerita selanjutnya. Nanti gue bakalan cerita lagi guys, cerita-cerita di Reza Bercerita selanjutnya. Jangan lupa juga beli skincare gue Reza Kosmetik dan Skincare yang tersedia di Shopee dan juga Tokopedia, oke? Nanti gue kasih nomor ya guys kalau kalian mau gabung distributor dan reseller, nanti gue kasih deskripsi video ini. Oke, see you di next Reza Bercerita. Jangan lupa subscribe guys YouTube channel gue ini. Oke, biar gue semangat ya. Kalau kalian subscribe-nya banyak, gue makin semangat buat Reza Bercerita ini buat kalian semuanya, Lemanians dan juga Rezanians. Oke deh, see you di next Reza Bercerita guys. Thank you, bye bye.